Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar penjas orgas bersama dengan Miss Rizka. Untuk chapter yang pertama, yaitu bulu tangkis. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai sejarah bulu tangkis. Yang kedua, teknik dasar dan variasi teknik bulu tangkis, sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu peraturan permainan dan tingkat kejuaraan bulu tangkis dunia. Yang pertama, sejarah bulu tangkis. Olahraga yang dimainkan menggunakan raket dan kok berkembang sekitar 200 tahun lalu di Mesir kuno. Nenek moyangnya merupakan sebuah permainan Tionghoa dengan nama jianzi, yang dimainkan menggunakan bola namun tidak menggunakan raket. Tujuan dari permainannya adalah untuk mempertahankan bola supaya tidak menyentuh tanah selama mungkin menggunakan kaki. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan ini dilakukan oleh anak-anak yang diketahui dengan sebutan battledores atau shuttlecocks. Saat bermain battledores, alat pemukul yang digunakan terbuat dari dayung atau tongkat. Pada tahun 1854, olahraga ini cukup dikenal di jalan-jalan London. Saat majalah Punch mempublikasikan kartun oleh olahraga ini, kemudian warga Inggris membawa permainan ini sampai ke negeri Jepang, Tiongkok, dan Siam. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara Britania di Pune, India, pada abad ke-19 ketika mereka menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh karena itu, kota Pune sebelumnya dikenal dengan nama Puna. Ketika itu, permainan ini mempunyai sebutan lain yaitu Puna. Pada tahun 1850-an, para pasukan membawa permainan kembali ke negara Inggris. Pada tahun 1877 ialah pertama kalinya rancangan peraturan ditulis oleh klub badminton Bath. Pada tahun 1893 dibentuk Asosiasi Bulu Tangkis di Inggris. Kejuaraan All England ialah perlombaan internasional pertama kali yang diadakan pada tahun 1899. Yang kedua, teknik dasar dan variasi teknik bulu tangkis. Seperti halnya kalau kita hendak berolahraga, maka pemanasan atau warming up harus kita lakukan terlebih dahulu. Pemanasan akan menyiapkan fisik dan mental dalam melakukan olahraga utama. Pemanasan akan meningkatkan suplai oksigen dan menaikkan suhu otot-otot kita menjadi lebih hangat. Pemanasan yang dilakukan dengan benar akan membuat tubuh semakin sehat dan kuat. Bagaimana cara pemanasan untuk olahraga bulu tangkis? Yang terpenting bahwa pemanasan tidak boleh diisi dengan aktivitas berat yang menguras energi, seperti push up, aerobik, atau sit up. Juga dilakukan sekitar 10-15 menit sebelum latihan atau bermain. Tidak ada ukuran berapa lama kita harus melakukan pemanasan, asal badan sudah terasa hangat dan berkeringat, maka sudah bisa dikatakan cukup. Cara pemanasan sebelum berlatih atau bermain bulu tangkis adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan lari-lari kecil dan senam ringan terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan pukulan ringan bersama teman. Yang ketiga, lakukan pemanasan di bagian lengan lebih banyak. Teknik dasar bulu tangkis. Pertama, cara memegang raket atau grip, teknik forehand, dan teknik backhand. Kedua, pukulan. Ketiga, gerakan kaki atau footwork. Yang keempat, sikap dan posisi badan. Yang kelima, posisi badan ketika memukul, hitting position. Yang keenam, service, forehand service, forehand pendek, dan forehand tinggi. Yang kedua, backhand service. Nomor 7, pengembalian service. Ke-8, overhead. Ke-9, drop shot. Yang ke-10, netting.
Variasi teknik bulu tangkis. Yang pertama, teknik variasi servis. Pukulan servis adalah pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal, sebagai pembuka permainan. Berikut ini macam-macam pukulan servis dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, pukulan servis drive. Tujuan dari servis drive adalah memukul kok dengan cepat, mendatar, dan setipis mungkin melewati net. Sasarannya adalah sudut titik-titik perpotongan antara garis belakang dengan garis tengah lapangan. Yang kedua, pukulan servis pendek. Servis pendek adalah servis di mana kok melintas tipis melewati net. Pukulannya mengarah kok ke sudut perpotongan garis servis dengan depan garis tengah atau garis servis dan garis tepi. Yang ketiga, pukulan servis panjang. Servis panjang bertujuan menerbangkan kok setinggi-tingginya sehingga jatuh ke garis belakang bidang lapangan lawan. Pada permainan tunggal, servis panjang dilakukan dengan memukul penuh kok. Yang terakhir, pukulan servis cambukan. Servis cambukan menerbangkan kok ke belakang, hasil pukulan ini bisa membingungkan lawan, sehingga kok jatuh tanpa disadari pihak lawan. Sasaran servis ini adalah sudut perpotongan garis tepi dengan garis belakang dan sudut perpotongan garis belakang dengan garis tengah. Teknik pukulan net. Pukulan net adalah pukulan pendek yang dilakukan di depan net dan diarahkan ke depan net di daerah lawan. Perkiraan jatuh kok harus sedekat mungkin dengan net. 2. Pukulan chop atau drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan yang mengarahkan kok ke daerah lawan sedekat mungkin dengan net. Yang ketiga, pukulan lob. Pukulan lob dilakukan untuk menerbangkan kok setinggi mungkin jauh ke belakang garis lapangan. Teknik pukulan lob ada dua macam, yaitu overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala, dan underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul kok yang berada di bawah badan. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana permainan bulu tangkis. Yang pertama, lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis yang sesuai dengan peraturan International Bulu Tangkis Federation sebagai berikut. Panjang lapangan 13,40 meter, digunakan untuk partai tunggal atau single dan ganda double. B. Lebar lapangan 6,10 meter, digunakan untuk partai ganda dan ukuran 5,18 meter, digunakan untuk partai tunggal. Garis lapangan berwarna jelas dan mudah dilihat, misalnya warna putih atau kuning. Kedua, net atau jaring. Net atau jaring dibuat dari tali yang halus berwarna hijau tua. Ukuran net sebagai berikut. A. Panjang net 610 cm, B. Lebar net 76 cm, C. Pita putih di atas net berukuran 3,8 cm. Yang ketiga, tiang net. Tiang net dibuat dari bahan yang cukup kuat, misalnya besi. Tiang net bentuknya bulat dengan jari tengah berukuran 3,8 cm. Tiang net dipasang di luar garis samping. 4. Tinggi net. Net dipasang di bagian tengah lapangan dengan ketinggian 1524 meter, terpasang kencang dan lurus. 5. Cork atau shuttlecock. Cork atau disebut shuttlecock terdiri atas kepala dan bulu kepala. Bahan untuk membuat cork atau shuttlecock yaitu gabus yang berbentuk setengah bulatan yang dilapisi dengan kulit. 6. Raket pemukul. Alat untuk memukul cork, shuttlecock dalam permainan bulu tangkis disebut raket. Raket beratnya kurang dari 1.500 gram. Bahan yang digunakan untuk membuat raket yaitu kayu, aluminium, fiberglass, dan arang atau karbonek. Peraturan permainan dan tingkat kejuaraan bulu tangkis di dunia. Peraturan permainan bulu tangkis. Yang pertama, peraturan servis bulu tangkis. Servis adalah pukulan pertama ke arah lawan yang dilakukan untuk memulai suatu permainan bulu tangkis. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri atau kanan, menyeberangi jaring ke daerah lawan. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Antara partai tunggal dan ganda memiliki area servis masing-masing yang berbeda. Pengundian servis dilakukan sebelum permainan dimulai.
Seorang wasit melakukan pengundian terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang pertama berhak melakukan servis. Yang kedua, garis lapangan untuk area permainan dan servis bulu tangkis. Lapangan yang digunakan untuk pertandingan bulu tangkis antara partai ganda dan partai tunggal memiliki perbedaan. Untuk area bidang permainan bulu tangkis, garis samping dalam dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan tunggal. Sedangkan garis samping luar dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan untuk partai ganda. Bidang area servis permainan bulu tangkis untuk partai tunggal adalah garis samping, dalam, dan garis belakang luar. Sedangkan untuk area servis untuk partai ganda adalah garis samping luar dan garis belakang bagian dalam. Tiga, partai atau bentuk permainan bulu tangkis. Ada 5 macam partai dalam permainan bulu tangkis yang biasa dimainkan, yaitu partai tunggal putra, partai tunggal putri, partai ganda putra, partai ganda putri, partai ganda campuran. Yang keempat, sistem penilaian atau perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis. Sistem pindah bola dan sistem rally point. Tingkat kejuaraan bulu tangkis dunia. Yang pertama, kejuaraan IBF. Kejuaraan dunia junior, Piala Thomas, Piala Uber, Piala Sudirman, Olimpiade cabang olahraga bulu tangkis. Yang kedua, kejuaraan individu, IBF Event, Super Series Premier, Super Series, Grand Prix Gold, Grand Prix, International Challenge, International Series, Future Series. Chapter 2, Mensana in Corpore Sano. Yang pertama, konsep pergaulan sehat. Yang kedua, prinsip pergaulan sehat. Yang ketiga, faktor penyebab pergaulan bebas. Yang keempat, cara mengatasi pergaulan bebas. Mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano diambil dari kalimat bahasa Latin yang artinya adalah di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Maksudnya, jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat juga. Begitu pula sebaliknya, jika jiwa seseorang sakit, maka tubuhnya akan sakit juga. Konsep pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah sebagai suatu proses hubungan sosial yang dilakukan oleh individu dengan individu, atau individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Normal adalah di mana suatu individu sadar akan pergaulannya sesama teman, maupun dalam kelompok untuk menjalankan fungsi di mana manusia tidak bisa tanpa bantuan manusia lainnya. Prinsip pergaulan sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan dan memilih teman. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Yang keempat, antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu. Yang kelima, mampu menguasai diri ketika dihadapkan dengan permasalahan. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Pertama, pola asuh orang tua. Orang tua melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pergaulan anaknya. Misalnya, orang tua mengetahui teman-teman anaknya, melakukan pembatasan jam malam untuk anak, dan lainnya. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau perceraian. Kurangnya kasih sayang yang diberikan untuk anak dari orang tua. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Lingkungan di luar rumah memiliki pengaruh terhadap pengembangan perilaku remaja. Contohnya, lingkungan di sekeliling rumah banyak terdapat sekumpulan orang-orang yang suka mengkonsumsi minuman keras. 4. Kurang berhati-hati dalam berteman.
Sebaiknya memilih teman yang baik agar tidak terjerumus dalam perilaku beresiko. Kelima, keadaan ekonomi keluarga. Karena terputusnya sekolah sehingga membuat anak akan bergaul dengan teman yang sama sepertinya. A. Kurangnya kesadaran remaja. B. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya pergaulan bebas. C. Perkembangan teknologi atau internet. D. Mudahnya akses berbagai budaya dan hal-hal yang ada dari mana saja. Cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, memperbaiki cara pandang terhadap kehidupan. Yang kedua, bersikap optimis dan menanggapi dengan sikap positif. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Yang keempat, menanamkan nilai budaya bangsa. Yang kelima, agama sebagai perisai atau pelindung untuk diri sendiri. Yang keenam, menjaga keseimbangan pola hidup sehat. Yang ketujuh, melakukan kegiatan yang positif seperti terlibat dalam klub-klub olahraga, seni, dan lainnya. 8. Berpikir dan memiliki tentang rencana masa depan. 9. Berpikir untuk menggapai cita-cita yang diimpikannya. Sekian untuk materi Penjas Orkes hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik. Sampai jumpa untuk materi Penjas Orkes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.